Oke guys, kali ini saya akan membuat kastengel ya. Bahan-bahannya ini sudah saya siapkan. Ada tepung terigu, kemudian ada tepung maizena, dan juga gula halus, terus keju, kemudian 2 telur, mentega, baking powder, dan vanili. Oke, langsung saja kita campur adonannya. Yang pertama ya, kita akan masukkan dulu menteganya. Ya, menteganya kita masukkan. Oke, kemudian telur ya, kita ambil kuningnya saja, 2 kuning telur. Kalau pengen lebih renyah lagi bisa ditambah 1 telurnya ya, jadi 3, tapi saya pakai 2 saja cukup. Kemudian gula halus kita campurkan. Oke, yang berikutnya kita siapkan dulu mixernya, kemudian kita campur adonannya menggunakan mixer. Cukup dengan kecepatan rendah saja ya, tidak perlu kencang-kencang. Yang penting adonan tercampur rata dan warnanya agak sedikit pucat ya, agak putih, jadi sampai telurnya mengembang. Oke, kita aduk terus. Aduk-aduk sampai rata. Ya, ini udah mulai berubah warnanya ya. Oke, ini sudah merata sepertinya. Kemudian kita masukkan untuk tepung maizena, tapi sebelumnya di sini baking powder dulu ya. Oke, ini 1 sendok makan. Kemudian saya pakai vanili 1 sendok teh. Kita aduk lagi. Sebenarnya saya tidak perlu mematikan mixernya, tapi susah karena megang sendiri. Oke, aduk-aduk terus.
Untuk takarannya atau komposisinya teman-teman bisa baca di deskripsinya ya. Oke, kita masukkan tepung maizenanya sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk lagi sampai merata. Merata sampai merata. Aduk terus sampai halus. Oke, gak susah juga ya kalau nggak pakai stand mixer, jadi harus diputer-puter. Kalau teman-teman punya stand mixer itu akan lebih enak lagi ya, karena kita tinggal tuang-tuang aja, tinggal kita campur-campur aja udah. Ini sepertinya sudah merata ya, kita matikan dulu mixernya. Oke, selanjutnya ini sudah sepertinya udah halus ya, sudah rata. Kemudian kita campurkan tepung terigu. Tepung terigu di sini saya pakai 350 gram. Jadi buat teman-teman yang baru pertama mungkin mencoba, teman-teman bisa pakai komposisi yang saya buat ini, di deskripsi bisa teman-teman baca. Itu takarannya pas buat pemula, jadi tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Hasilnya nanti sekitar kurang lebih 3 toples, ukuran berapa ya, 400 kurang dari 500 lah, sekitar 400 gram per toples. Ini kita aduk terus sampai kalis ya. Sebenarnya kalau pakai tangan lebih cepat, cuma kebetulan sarung tangan plastiknya habis, jadi saya pakai centong saja. Sebenarnya pakai tangan langsung walaupun udah pakai sarung tangan udah masalah, cuma ya biar lebih steril saja. Karena kalau langsung pakai tangan kan takutnya berkeringat dan masuk ke dalam adonan sehingga adonannya menjadi kebanyakan keju. Bukan keju, keringat jadi asin. Oke, kita aduk terus sampai kalis. Sudah mulai agak berat ya, terus oke, diaduk-aduk terus. Ini setelah ini nanti
kita akan campurkan keju ya, keju parut ini dia. Kenapa kejunya tidak saya mixer di awal? Karena saya masukkan di akhir ya. Jadi kenapa saya masukkan setelah adonan itu tercampur semua? Karena kejunya ini nanti akan lebih berasa, jadi tidak terlalu hancur. Kalau kita campurkan di awal, kita mixer bareng sama adonan telur sama yang lain, itu akan lebih hancur, jadi rasanya kurang gimana ya, pokoknya kurang berasa kejunya. Ini kita aduk terus sampai benar-benar kejunya itu nggak kelihatan putih. Ini kan masih putih. Nah begini, ini sudah mulai merata ya, udah kalis juga, ini sudah tidak menempel, udah nggak lengket. Ini artinya sudah, tinggal kita bentuk sesuai selera. Ini dia sudah kita cetak guys ya. Ini sudah kita oles juga pakai kuning telur, terus kita tabur keju. Ini tinggal kita masukkan ke dalam oven ya, masukkan dulu ke oven dan tara, ini hasilnya jadi 3 toples ya, menjadi 3 toples ukuran 400 gram. Oke, selamat mencoba, terima kasih.